Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Kenapa dinamakan dengan bulan Sya'ban? Al-Imam Ibnu Mandzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau mengatakan, "Innama sumya Sya'banu Sya'bana li'annahu sya'aba ay dhahara baina syahrayn Ramadan wa Rajab." Dinamakan bulan Sya'ban karena saat itu dia menampakkan atau menonjol di antara dua bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Rajab. Sedangkan menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, "Sumya Sya'banu litasya'ubihim fi talabil miyah." Dinamakan bulan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air, au fil gharat, atau di dalam gua-gua, ba'da an yakhruja syahra Rajabil haram, setelah mereka keluar di bulan Rajab yang diharamkan. Wa hadza aula, kata beliau, dan pendapat yang mengatakan bahwa penamaan bulan Sya'ban seperti ini adalah lebih baik daripada perkataan yang lain. Tapi kata beliau, wa qila fihi ghairu dzalik, dan disebutkan sebab lain dari yang telah disebutkan tersebut. Dan ketika kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun akan mendapati tentang keutamaan bulan Sya'ban ini, tentang keistimewaan bulan Sya'ban ini. Di antaranya adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir." Kadang Rasulullah SAW beberapa hari melaksanakan ibadah puasa, sampai kami katakan beliau tidak pernah tidak berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kami pun melihat kadang Rasulullah SAW tidak melaksanakan ibadah puasa, sampai kami katakan memang beliau tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku pun tidak pernah melihat Rasul memperbanyak ibadah puasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis lain bahkan kata Sayyidah Aisyah, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban." Belum pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan lebih banyak dibanding di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan kaitan dengan bulan Sya'ban ini kata Sayyidah Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilali Sya'bana ma la yatahaffadhu min ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian terhadap hilal bulan Sya'ban tidak sebagaimana perhatian pada bulan-bulan yang lain. Summa yasumu li ru'yati Ramadan. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal bulan Ramadan. Fa in ghumma alaih, jika hilal tidak kelihatan di akhir bulan Sya'ban, adda 30 Sya'ban, adda 30 yauman, maka beliau genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Summa shama, kemudian beliau menjalankan ibadah saum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Nasai, dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban, bahwa Nabi sallallahu belum pernah puasa 1 bulan penuh selain bulan Sya'ban. Wa yasilu bihi Ramadan, kemudian beliau sambung dengan bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, Rasul punya perhatian kaitan dengan bulan Sya'ban, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjalankan ibadah saum lebih banyak dibanding bulan-bulan lain di bulan Sya'ban ini. Menjadi pertanyaan, apa hikmahnya? Kalau kita lihat, memang para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dianjurkan memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban, mengingat adanya banyak riwayat kaitan dengan Nabi SAW memperbanyak ibadah ini. Tapi wallahu alam, kalau kita lihat, ada sebuah riwayat yang disampaikan Usama bin Zaid ketika beliau bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, saya belum pernah melihat Anda berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa melakukan itu?" Maka kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan." Ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang, bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin.
Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Hadis riwayat Imam Nasai, Imam Ahmad, dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bulan istimewa. Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira amalan apa yang dianjurkan, diperbanyak untuk dilakukan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah dengan kita memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis tadi disampaikan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasul melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya juga tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak dibanding dengan bulan Sya'ban. Ini menunjukkan tentang amalan yang dianjurkan dengan memperbanyak ibadah sunnah di bulan Sya'ban ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil ami minal wadaif, beliau mengungkapkan tentang rahasia kenapa Nabi SAW memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Karena puasa di bulan Sya'ban ibarat ibadah rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana sholat rawatib adalah sholat yang memiliki keutamaan karena ia mengiringi sholat wajib, baik itu dijalankan sebelum sholat wajib ataupun setelah sholat wajib. Karena itu juga puasa Sya'ban, puasa ini juga sangat dekat dengan bulan Ramadan, maka puasa ini memiliki keutamaan. Dan puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini untuk menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan ini. Sehingga ibadah ini sangat penting buat kita semuanya. Yang kedua, dengan membayar hutang sebelum masuk bulan Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang punya hutang ibadah Ramadan tahun kemarin, maka jika kita belum mengqadanya, marilah kita sama-sama mengqadha di bulan ini. Karena kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan." Aku dahulu punya kewajiban puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan aku tidak bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan berarti kita melalaikan, tapi kadang ada halangan dan lain sebagainya. Kita belum mampu untuk mengqadha ibadah saum kemarin, maka sekarang ada kesempatan untuk mengqadhanya. Yang ketiga, sebagian ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban. Bahkan ini dilakukan. Tujuannya apa? Untuk menyemangati supaya kita ketika bulan Ramadan tiba, kita semangat untuk membaca Al-Quran. Salamah bin Khalil mengatakan, "Kana yuqalu syahrul Sya'ban, syahrul qurra." Dahulu bulan Sya'ban disebut dengan syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan Amr bin Qais, wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahrul Sya'ban, adalah Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, aghlaqa hanawatahu, maka beliau menutup tokonya, wa tabruqu li qiraatil Qur'an, dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bulan Sya'ban kita perbanyak baca Quran untuk menyemangati ketika Ramadan tiba, kita pun semangat untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, marilah kita mengerjakan amal-amal soleh. Karena kalau kita berbicara tentang amal soleh, kapanpun memang dianjurkan. Tapi untuk menghadapi bulan Ramadan yang sangat istimewa, para ulama terdahulu membiasakan amalan-amalan soleh semenjak datangnya bulan Sya'ban. Sehingga mereka sudah terlatih untuk menambahkan amalan-amalan mereka ketika bulan Ramadan. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan, "Mathalu syahri Rajab karri," perumpamaan bulan Rajab seperti angin. Wa mathalu Sya'ban masalul ghaib, bulan Sya'ban itu ibarat awan. Wa masalu Ramadan masalul matar, dan perumpamaan bulan Ramadan seperti hujan. Wa man lam yazra wa yaghris fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, walam yasqi fi Sya'ban, dan dia juga belum menyirami, tidak menyirami di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan, maka bagaimana mungkin dia bisa memanen hasilnya di bulan Ramadan. Makanya kita perbanyak amaliyah ibadah Ramadan, amaliyah amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kemudian berikutnya yang kelima, hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan.
Persiapan paling utama adalah persiapan ilmu agama, ilmu pengetahuan terkait amaliyah di bulan Ramadan. Sebagian orang ada yang hanya tahu ibadah Ramadan itu adalah hanya puasa saja, sehingga dia hanya menahan lapar dari sejak terbit fajar sampai tergenang matahari. Cuman itu saja yang ia tahu. Saatnya sahur berarti makan sahur, saatnya berbuka berarti dia berbuka. Bertahun-tahun dia hanya melakukan itu. Sampai-sampai ia hanya puasa itu, tidak menjalankan, bahkan tidak menjalankan sholat sama sekali di bulan Ramadan. Karena yang dia hanya tahu adalah hanya itu saja. Padahal kalau kita lihat, selain rukun-rukun ibadah puasa yang kita lakukan, ada sunnah-sunnahnya. Kita hiasi ibadah Ramadan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Karena bulan ini adalah bulan yang istimewa. Di samping ilmu yang kita siapkan, kita pun mempersiapkan kaitan dengan materi. Untuk apa? Supaya bulan Ramadan tiba, kita pun bisa bersedekah. Kemudian kita pun menyiapkan diri dengan mempersiapkan fisik. Karena ibadah Ramadan pun adalah ibadah yang memerlukan fisik. Karena ibadah ini memerlukan fisik, tentu kita pun harus mempersiapkan diri untuk melakukan itu. Kemudian jangan lupa juga, kita juga mempersiapkan kaitan dengan ruhiyah kita. Salah satunya tadi disampaikan, dengan kita memperbanyak amaliyah ibadah di bulan Sya'ban, supaya ruhiyah kita kuat. Dan yang kelima adalah tentu, kita pun mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan dengan mempersiapkan agenda. Rencana kita bulan Ramadan ini seperti apa? Mari kita siapkan dari sekarang. Targetan pribadi kita apa? Keluarga kita apa? Masyarakat juga apa? Ini harus kita rencanakan. Kenapa? Kalau urusan dunia saja kita suka merencanakan, kenapa kaitan dengan urusan akhirat kita tidak merencanakan kaitan dengan itu? Maka inilah di antara amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Semoga dengan adanya ibadah ini, kita semuanya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang ke hadapan kita semuanya. Marilah kita renungkan, syahrul Ramadan, syahrul zar'i. Bulan Ramadan saatnya menanam. Wa syahrul Sya'ban, syahrul saqyi zar'i. Bulan Sya'ban saatnya menyirami tanaman tersebut. Wa syahrul Ramadan, syahrul hasaduz zar'i. Dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal ini, dan semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu li mutaqabbala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.